Dari barang bukti dan keterangan yang diperkuat, kita dapat membuat suatu hipotesa. Bisa satu, bisa dua, atau tiga kemungkinan. Kita semuanya tentunya masih ingat apa yang dikatakan guru IPA di sekolah dulu. Dalam penelitian ilmiah, hipotesa harus dibuktikan dengan percobaan. Dan hasilnya dianggap valid jika dilakukan dengan bahan dan cara yang sama, hasilnya tetap sama. Sebagaimana kita ketahui, di dalam kasus pembunuhan akan dianggap valid jika hipotesa yang kita buat sesuai dengan seluruh barang bukti dan keterangan yang berhasil dikumpulkan. Alangkah bijaksananya apabila hipotesa korban bunuh diri seyogianya tidak menjadi hipotesa akhir, karena ada kekurangsesuaian dengan beberapa barang bukti dan keterangan. Ada urutan waktu yang hilang, sulitnya mereka ulang luka, tempat penumpukan jenazah yang terkesan bersih dengan sedikitnya ceceran darah. Keadaan tanaman yang tertindih korban masih terkesan segar tanpa tetesan darah dan tidak ada bekas korban meregang nyawa di situ. Pakaian korban yang terlalu lengkap masih menggunakan helm dan jaket dan banyak darah membasahi pakaian dan jaket tapi tidak dengan tanah di sekitarnya. Dan pertanyaan yang tidak terjawab sampai saat ini, apa motif seorang Yodi Prabowo mengakhiri hidupnya sendiri? Berdasarkan barang bukti dan keterangan valid yang telah kita kumpulkan, mari kita membuat suatu hipotesa dan mari kita bersama-sama menguji hipotesa tersebut sampai kita dapat dugaan yang lebih kuat daripada diduga kuat bunuh diri, atau memang bunuh dirilah yang memang harus diduga kuat. Mari teman-teman, kita buat skenario pembunuhan sederhana untuk menghilangkan nyawa Yodi Prabowo yang sudah berani macam-macam sama kita. Bukan skenario besar seperti yang dikatakan ibunya. Jauh dikatakan dari skenario besar. Jangan buat kita para pembunuh bangga dengan itulah, Bu. Sebenarnya ini pembunuhan biasa oleh kita orang-orang biasa. Namun kita beruntung karena dapat penyidik yang kurang teliti di awal dan terlalu terburu-buru untuk mengungkapkan kematian seseorang yang bukan siapa-siapa. Ngejar prestasi waktu cepet kayaknya, kayak balap motor aja, Pak. Padahal buat pembunuhan hakim di Sumatera sana sampai 40 hari loh. Karena kurang teliti, pembunuhan biasa menjadi seolah-olah ini adalah kasus kematian penuh misteri. Padahal cuma dikocok oleh dua hal. Iya, mereka terkecoh oleh dua hal. Si Yodi beli pisau sendiri dan kita pakai sarung tangan. Cegah corona, bro. Itu aja. Mereka malah mengabaikan bukti dan keterangan lainnya. Padahal dari kita udah ada yang kabur nyebrang ke kampungnya sana loh, begitu beres bunuh dia. Kalau kita sebagai pelaku pembunuhan yang cerita, kurang baik lah. Seolah-olah ngeledek aparat. Udah, biar orang ini aja yang cerita. Jadi, kalaupun ceritanya benar, aparat yang merasa lebih pintar gak akan percaya. Kita masih ada kesempatan lolos. Para pemirsa yang kami hormati, sekarang mari kita bersama-sama kembali ke hari Selasa,
tanggal 7 Juli 2020 di sebuah rumah indah milik Bapak Suwandi dan Ibu Turina di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kabupaten Tangerang Selatan. Pagi itu, sekira pukul 8 pagi, Yodi Prabowo berada di ruang tamu. Sambil menatap motor ninja kesayangannya, ia menerima panggilan WhatsApp dari seorang kawan baiknya. Kalau boleh, dibilang sahabatnya. Setelah basa-basi sebentar dan menanyakan kabar kapan masuk kerja, sang kawan memesan untuk dibelikan sebuah pisau. Ibu Turina yang berada di dapur hanya mendengar sekilas Yodi bertanya, "Kok harus di AC Hardware sih? Nggak di pinggir jalan aja?" Percakapan biasa saja. Dan memang biasa saja, karena kalau berangkat kerja, Yodi memang lewat AC Hardware di Jalan Pahlawan. Sekira pukul 11 siang, adiknya yang sedang sakit merengek minta dibelikan Ricis, paket nasi ayam yang terkenal dengan ayam goreng bumbu pedasnya. Sebagai anak tertua yang bertanggung jawab, tentu saja Yodi dengan senang hati bersedia membelikan makanan itu untuk adiknya. Entah disengaja atau memang tidak tahu level pedas yang cocok buat adiknya, setelah makan Ricis yang dibelikan Yodi, adiknya dengan mata memerah teriak minta minum karena kepedesan. Yodi tertawa ngakak melihat adiknya kepedesan dan ingat kekonyolannya. Lupa menanyakan ke sang adik, "Ricisnya level berapa, Dek?" Setelah sholat zuhur, Yodi mulai menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Karena sang kawan minta dibelikan pisau di AC Hardware, tentu ia harus berangkat agak cepat. Mampir dulu di AC Hardware Rempoa di Jalan Pahlawan. Jam 2 siang kurang sedikit, Yodi pamit berangkat kerja. Sang ibu sedikit kaget sebetulnya, karena dikira Yodi masih cuti kerja. Oh iya, sudah 3 hari ini Yodi mengambil cuti dari tempatnya bekerja, hanya untuk istirahat saja. Kemudian Yodi membawa motor yang biasa dibawa kerja, Honda Beat B6750WHC, sedangkan motor Ninja sekali-kali saja dipakai. Motor simpenan. Dari Jalan Ale Raya belok kiri ke Jalan Pahlawan langsung ke AC Hardware Rempoa. Parkir motor lalu menuju etalase perlengkapan dapur. Setelah dirasa ini pisau yang cocok, bayar di kasir, lalu pada pukul 22.24 pada pukul 14.24, maksudnya jam 2 siang loh, ia sudah pergi meninggalkan tempat parkir AC Hardware. Belok kiri ke Jalan Masjid Al-Muflihun, potong jalan menuju Jalan Ulu Jami Raya, lanjut terus menuju kantornya di Jalan Pilar Mas Raya. Dan tepat pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Yodi sudah isi absen dengan jempolnya. Di kantor seperti biasa, Yodi mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik, mulai berita untuk prime time sampai berita olahraga untuk acara menjelang tengah malam nanti. Sebenarnya ada perasaan yang mengganjal di hati, karena malam ini ada hal yang harus diselesaikan juga akibat keputusan yang diambilnya beberapa hari lalu. Masalah ini membuat Yodi tidak begitu menikmati hidangan di kantin tadi saat istirahat. Yodi ingin masalah ini segera selesai, agar ia bisa fokus mempersiapkan diri untuk masa depannya nanti. Membangun mahligai rumah tangga bersama gadis yang ia sayangi, yang sudah setia berbagi rasa dengannya selama 7 tahun ini. Karena ingin masalah ini segera selesai, Yodi izin pulang setengah jam lebih cepat. Hal yang sebenarnya tidak biasa ia lakukan. Pada pukul 22.27 waktu Indonesia bagian Barat, Yodi meninggalkan kantor menuju tempat tinggal kawannya. Sekaligus mengantarkan pesanan pisau kawannya tersebut yang ia simpan di dalam jok motor. Sesampainya ke tempat tinggal sang kawan, belum sempat Yodi berbincang banyak, ia diajak ke suatu tempat. Untuk apa? Tentu saja untuk menyelesaikan masalah dengan yang lainnya. Keputusannya beberapa hari lalu untuk menikah dengan Suci tidak saja melukai perasaan sang gadis, tetapi
melukai pula perasaan para pemuda yang selama ini telah berbagi kenikmatan dengannya. Astagfirullah. Maaf. Sekali lagi mohon maaf, semoga kisah ini tidak benar. Sekali lagi mohon maaf, semoga kisah ini tidak benar. Sampailah Yodi dengan kawannya tadi ke tempat biasa mereka berkumpul. Biasanya mereka akan berkumpul di tempat ini untuk membayat anggota baru atau menghukum anggota yang tidak taat seperti Yodi. Sebuah tempat di perbatasan ibu kota yang sepi di malam hari, tidak jauh dari Danau Kavalio menyeberang kali Pesanggerahan. Salah seorang dari mereka meminta kunci motor Yodi agar Yodi tidak berusaha kabur dari tempat itu. Mereka sebenarnya berbincang biasa, bahkan Yodi pun sempat merokok. Biasalah, Yodi dibentak-bentak dan dimaki-maki. Namun, keadaan menjadi tidak terkendali, apalagi setelah orang yang tadi meminta kunci motor Yodi menemukan sebuah pisau di jok motor Yodi. Dia memprovokasi bahwa Yodi berniat melawan mereka. Mereka mulai beringas. Satu orang memukul Yodi dengan helm dari belakang, dan sang manusia burung yang suka bermain kasar menusuk dada Yodi dan menyet leher Yodi dengan pisau tersebut. Keadaan menjadi panik. Ketika Yodi terkapar, terguling-guling, sambil mengorok, meregang nyawa. Ini di luar rencana. Sungguh, ini di luar rencana. Mereka semua terdiam. Mereka teringat motor Yodi. Ini harus segera disingkirkan. Kalau tidak akan cepat ketahuan. Mayatnya, udah kita buang aja di kali. Mayatnya kita buang aja di kali Pesanggerahan. Seorang dari mereka membawa motor Yodi. Karena panik dan tidak tahu membawa kemana, ia malah membawa ke tempat mereka biasa nongkrong. Dia bingung harus membawa motor itu kemana. Akhirnya, motor dibiarkan di luar dengan kunci tergantung, berharap ada yang membawa kabur. Pemuda yang saat itu ada di TKP sambil terus menelepon bergegas menyusul si pembawa motor tadi. Di jalan, ia berpapasan dengan kakek tua. Untung wajahnya tertutup tangan yang sedang memegang HP. Satu pemuda lagi menyusul di belakangnya. Sebenarnya pemuda yang menyusul itu ingin cepat-cepat meninggalkan TKP pembunuhan. Tidak ada alasan lain. Ternyata di tempat motor terparkir, setelah agak lama, ada orang yang melihat motor dengan kunci masih tergantung. Ternyata mereka petugas ronda. Tampak petugas ronda mengetuk Surya Steam, tempat cucian motor di mana motor tersebut parkir, bertanya tentang motor tersebut. Tentu saja dijawab tidak tahu. Dan setelah dilaporkan ke Pak RT, akhirnya diputuskan motor itu dilaporkan ke Polsek dan diamankan ke Polsek Pesanggerahan. Si pembawa motor tadi menelpon temannya. Motornya sudah dibawa ke Polsek, bro. Motor sudah aman, mereka pikir. Karena ternyata petugas tidak keliling memeriksa keadaan sekitar. Tapi kalau mayatnya dibuang di kali Pesanggerahan, sementara motornya di depan mereka. Tapi kalau mayatnya dibuang di kali Pesanggerahan, sementara motornya ada di depan tempat mereka nongkrong, tentu saja yang diperiksa pertama adalah mereka. Ayo, segera buat alibi masing-masing. Akhirnya disepakatilah korban akan dibuang di pinggir tol, agar mereka bisa mengawasi dan membuat alibi. Orang gak akan menyangka, masa mereka segitu bodohnya udah membunuh, mayatnya dibuang di dekat tempat mereka juga. Akhirnya mereka mengambil mobil dan memasukkan jenazah Yodi yang sudah mulai berhenti mengeluarkan darah. Sang manusia burung merasa beruntung karena sebagai motoris ia selalu menggunakan sarung tangan. Bekas darah di situ mereka bersihkan. Karena tanah agak lapang, ya tinggal dikerok lalu dibuang dan dikubur. Dengan mobil mereka akan membawa jenazah ke jalan tol lewat jalan di pinggir Danau Kavalio.
Ternyata jalannya di portal. Sementara 2 orang dari mereka sudah turun dari mobil membawa helm dan pisau. Mereka duduk di warung pinggir danau, berencana membuang pisau di situ. Tapi mereka takut, akhirnya tidak jadi. Mereka pun berjalan melalui Gang Batako. Mobil yang membawa jenazah Yodi memutar mencari jalan. Mereka masuk ke jalan tol, tapi hari sudah menjelang subuh dan lalu lintas sudah ramai. Membuang jenazah di tol terlalu beresiko. Mereka harus berhenti di bahu jalan dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada salah satu pengendara yang melihat mereka. Mereka berkeliling dan muncul ide. Kita buang saja di pinggir tol seberang Yodi. Pisaunya kita simpan di situ. Kan di situ ada jalan buat pergi ke pinggir jalan tol. Pisaunya di situ biar disangka korban bunuh diri. Mereka berhenti di jalan itu. Ulu Jamiraya seberang Gang Batako. Tapi hari itu Rabu 8 Juli 2020 sudah menjelang pagi. Sudah tidak memungkinkan lagi. Helm dan pisau mereka masukkan ke mobil, lalu mereka pergi ke suatu tempat menunggu malam tiba. Siangnya, salah seorang dari mereka melihat ke balik dinding tol. Ya, ada tempat di pojokan rongsokan. Dan kalau malam, di situ sepi dan gelap. Kamis dini hari 9 Juli 2020. Jalan Ulu Jamiraya seberang Gang Batako mulai sepi. Warung kafe, penjual ayam goreng, pecel ayam sambil geledek, warung bakso sudah tutup dari tadi. Aman? Aman, sepi. Begitu mereka mendapat kabar dari si pembawa motor. Mobil berhenti di dekat dinding pembatas jalan tol yang terbuka. Entah mengapa tidak diperbaiki. Dinding lainnya sudah miring-miring pula didorong oleh pohon yang tumbuh membesar. Dengan cepat mereka menurunkan jenazah Yodi yang sudah mereka pakaikan helm dan masker, membaringkannya di pojok. Kalau terlentang, pasti cepat ketahuan. Nah udah tengkuripin aja dan dipepetkan ke pojok biar gak cepat ketahuan. Pisau simpan di bawahnya. Selesailah sudah. Di situ sang kawan meneteskan air mata. Ia mengusap rambut depannya, walau hanya beberapa helai. Sambungan rambut dari kawan yang sebetulnya ia cintai. Dulu Yodi berambut panjang, dan ketika dipotong, ia meminta rambut Yodi tersebut. Berat hatinya. Tidak menyangka ini akan terjadi. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Sang manusia burung segera menyeberang lautan ke kampung halamannya. Ia yakin, cepat atau lambat, petugas akan mengejarnya. Benarkah cerita ini? Bagaimana dengan hipotesa yang kita buat? Bagaimana kesesuaian dengan bukti yang sudah kita dapat? Saksikan dalam video selanjutnya. Benarkah cerita ini?